hampir 1 bulan, SMP Negeri 6 Batam menggelar pembelajaran tatap muka pada saat pandemi COVID-19 ini. Evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan terus dilakukan oleh tim prokes sekolah dengan melibatkan kerjasama dengan tim medis dari puskesmas. Namun sejauh ini pembelajaran tatap muka berjalan lancar dan belum ditemukan ada masalah terhadap kesehatan baik kepada siswa maupun guru. Seperti diungkapkan Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Batam, Wagiem SPDMM, pembelajaran berlangsung, berjalan lancar dan tidak ditemukan kendala apapun. Bahkan tidak sedikit orang tua yang tadinya anaknya mengikuti daring, kini menyatakan diri anaknya ikut pembelajaran tatap muka. Hal ini tiada lain dikarenakan pembelajaran tatap muka selama ini berjalan lancar dan protokol kesehatan diterapkan cukup ketat. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bang Armin. Bu, ini kan sudah hampir 1 bulan kita melakukan PTM ya. Iya. Nah selama 1 bulan Bu gimana? Berjalan lancarkah atau ada kendala yang kita hadapi? Alhamdulillah sesuai apa yang sudah kita rencanakan, PTM selama 1 bulan ini berjalan dengan lancar karena kami sudah mempersiapkan jauh sebelumnya. Dari secara prokesnya kami sudah mempersiapkan sarana prasarananya dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian sarana prasarana itu pun meliputi dari cek suhu, kemudian cuci tangan, kemudian bagaimana menghindarkan anak dengan kerumunan. Mereka harus berhati-hati menjaga jarak, itu sudah kita terapkan. Kemudian selain itu kami sudah membentuk Satgas COVID di sekolah. Jadinya setiap hari ada petugasnya, ada bagian di depan ada 3 pintu yang bisa kita buka untuk jalur kelas 7, misalnya pintu sebelah sana ada 1 pintu, kemudian kelas 8 juga ada di pintu tengah dan kelas 9 di pintu tepi yang satunya. Jadi terpisah Bu ya? Terpisah. Kemudian kita alurkan juga untuk cuci tangannya juga terpisah. Jadi ada beberapa banyak tempat cuci tangan bisa kita pisah-pisahkan. Nah kemudian sebelum masuk, guru yang mengajar sudah standby di kelas. Nah guru yang bertugas sebagai satgas, selain yang cek suhu, kemudian mengarahkan cuci tangan, ada yang mengarahkan ke dalam kelas. Nah kemudian untuk masuk yang tangga juga sudah kita atur berapa kelas yang masuk ke tangga sebelah kiri dan berapa kelas yang di tangga sebelah kanan, begitu juga untuk pulangnya. Berarti kita lakukan biar tidak terjadi kerumunan Bu ya? Iya, itu yang benar-benar kita harus hindari. Kemudian untuk jam belajar yang jumlahnya terbatas, hanya 2 mata pelajaran dan itu masing-masing hanya 30 menit 1 jam pelajarannya, dikalikan 2 jadi 1 jam. Kemudian ada jeda istirahat tapi anak-anak tidak keluar kelas. Masih di dalam kelas? Iya. Mereka bawa bekal Bu ya? Mereka dianjurkan untuk membawa bekal. Yang jelas jauh sebelumnya kita sudah komunikasi dengan orang tua. Ini pun yang masuk atas surat persetujuan yang mereka setuju masuk tatap muka ya. Kemudian kami harapkan anaknya dibekali, kemudian dengan makan dan minum serta diantar ke sekolah secara pribadi atau mungkin dia tunjuk orang yang dipercaya yang sudah diketahui riwayat kesehatannya. Nah itu Bu, kalau nengok jumlah siswa ini kan banyak ya. Berapa persen sih yang setuju Bu? Kemarin yang setuju dari jumlah anak kita 900 sekian, yang setuju 600 lebih. 600 lebih. Iya, 600 lebih itu di 3 jenjang ini, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Bikin berapa sesi itu 600 Bu? Kita 1 sesi. Untuk sesinya 1, tetapi anak dibagi menjadi 2. Jadi minggu ini mungkin dia dapat giliran, minggu depan dia tidak. Per kelas berapa dulu? Per kelas maksimal 18. Jadi yang sekarang yang tidak setuju apa upaya kita? Masih daring juga? Ya,
Yang tidak setuju tetap kita berikan pelayanan Daring. pendidikannya dengan daring, ya daring. Jadi sama dengan yang berada di sekolah. Hanya saja karena terbatas waktu, sehingga ya kita bukan asal, artinya tetap kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Cuma ya masih tetap kurang dikembangkan dengan tugas dan apa yang bisa dikerjakan mereka di rumah. Nah Bu, ada ini nggak, ada apa strategi nggak ketika anak mempersiapkan ujian sekolah ya, kelulusan terutama kelas 9 Bu ya? Iya. Seperti apa, kan materi-materi banyak yang tertinggal selama daring ini Bu? Iya. Untuk kelas 9 sudah kita persiapkan jauh sebelumnya, artinya materi-materi tentu mereka sudah tahu ya, walaupun mungkin tidak secara detail keseluruhan gurunya bisa memberikan, tetapi ya kita bukan peringan, dalam arti kita sesuaikan dengan materi-materi yang sudah gurunya sampaikan. Ada penambahan jam Bu? Tidak ada Pak. Nggak ada ya? Ya. Cuman kita bahas-bahas materi yang tertinggal aja ya? Ya, kita bahas materi yang tertinggal dan diberikan materi-materi tambahan, dalam arti mungkin materinya dikirim ke anak lebih gitu. Jadi di luar jam belajarnya dikirim, nanti tinggal mereka mempelajari. Bu, kembali kepada prokes sendiri Bu, Iya. apa harapan Ibu terhadap orang tua? Kita sudah menjaga ketat, mungkin orang tua harus seperti apa di polanya ketika melepas anak dari rumah gitu? Ya, kalau untuk kita maunya kerjasama yang baik ya antara sekolah, karena di sekolah sudah kita jaga betul. Nah di rumah juga harusnya orang tuanya juga begitu. Jangan sampai anaknya di sekolah diketatkan begini prokesnya, di rumah mereka Dibiarkan. bebas. Jadi itu yang kadang-kadang bisa berakibat fatal, sehingga bisa terjadi klaster bukan dari sekolah ya, klaster bisa terbentuk dari lingkungan rumahnya. Ada kekhawatiran Bu yang kayak Ibu hadapi selama ini ketika kita membuka PTM pada masa pandemi ini? Sebenarnya ada ya? Ada, tetapi kami berupaya untuk tetap menjaga itu. Dan mudah-mudahan orang tua juga sangat mengerti ya, bisa mendukung ini sehingga tidak terjadi klaster baru selama PTM. Artinya kita sudah benar-benar standar nasional prokes sudah kita terapkan di sekolah ya, kita sesuai sudah dengan upayakan 4 dengan SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri. Ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bang Armen. Sementara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Arijal SAG mengaku cukup mudah mengatur siswa, dari mulai siswa masuk lingkungan sekolah hingga siswa usai jam belajar. Pasalnya, sekolah telah menerapkan SOP protokol kesehatan sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh SKB 4 Menteri. Bahkan pihak sekolah telah membentuk tim gugus protokol kesehatan yang mengatur tata tertib sekolah baik kepada siswa maupun guru selama pembelajaran tatap muka berlangsung. Ya, alhamdulillah tidak sulit karena kita sudah berdasarkan panduannya. Di antaranya panduannya kita membuat satgas di sekolah, kemudian membuat juga SOP dalam rangka menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Jadi di sekolah ini selain SOP tadi kita juga sediain fasilitas untuk prokes tersebut. Di antaranya adalah cuci tangan pakai sabun dan ruangan yang jaraknya itu sudah diatur berjarak minimal 1,5 meter. Nah, ketika anak itu datang ke sekolah, mereka dicek suhu oleh petugas, kemudian diarahkan ke cuci tangan, kemudian dipantau oleh Satgas untuk tetap jaga jarak, dan mereka masuk ke kelasnya masing-masing yang sudah ditunggu oleh guru mapel bidang. Sedangkan untuk sarana dan prasarana protokol kesehatan sekolah mengklaim cukup lengkap. Selain menyediakan masker cadangan bagi siswa dan guru yang lupa membawa masker, sekolah juga telah membuat tandon air dan cuci tangan untuk siswa yang ditempatkan di beberapa titik. Selain itu juga, wastafel cuci tangan telah disediakan di hampir setiap muka sekolah yang dilengkapi dengan hand sanitizer. Sementara untuk mensterilkan lagi ruangan kelas yang digunakan siswa belajar,
Petugas sekolah melakukan penyemprotan dengan disinfektan dan mengatur kembali tempat duduk siswa sesuai jarak yang ditentukan. Jadi sebenarnya untuk prokesnya kan kita sudah jauh-jauh hari Pak ini kita persiapkan. Jauh-jauh sebelum ini sudah kita persiapkan. Yang pertama misalnya untuk dalam hal 3M. 3M itu. Ya, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Untuk memakai masker kita sudah persiapkan itu dari dari face shield, siapkan juga. Kemudian Itu khusus untuk siswa juga face shield tuh. Iya itu tapi sifatnya itu ibaratnya insidental. Kalau siswa tidak bawa baru kita Persiapkan. Jadi, Nah Pak, kalau sarana sendiri apa yang kita miliki Pak? ya sarana sendiri ya seperti misalnya kita siapkan untuk cuci tangan. Cuci Ya, tangan, cuci tangan di sini sudah banyak kita persiapkan. Ada 6x2 berarti 12. tandon tuh. Tandon beda lagi. Tandon itu dari bantuan dari Ganesha Operation. Situ ada 4. Ada 4 tandon. Unit, ya. Baru di sini kita persiapkan ada 6 kali 2 12. Baru ditambah lagi di depan UKS 1, di depan Labcom 1, kemudian di depan rumah penjaga sekolah ada 5. Berarti tiap sudut ada ya cuci tangan ya? Kita usahakan. Kalau ini depan muka kelas ada juga Pak? Ada di depan muka kelas. Nah kalau termograf kita miliki berapa Pak? Termogan kita ada 5 Pak. Ada 5. Nah, cuma yang kita pakai kan paling maksimal 3. Jadi standby ada 2. Yang standnya yang ditaruh gitu ya? Atau yang pakai tangan? Pakai tangan termogan lah. Saat diwawancarai, beberapa siswa mengaku senang dengan pembelajaran tatap muka ini. Dikarenakan ketika mengikuti pembelajaran tatap muka, pelajaran mudah dipahami berbeda dengan ketika dia mengikuti daring, malah pelajaran sulit dipahami dan cukup membosankan. Nah, Dek, ini kan sudah 1 bulan ya kita ngikuti PTM. Gimana? Ada kendala nggak selama PTM? Sebenarnya kendala sih tidak ada sama sekali. Nggak ada. Terus enakan PTM kah atau daring? Menurut saya sih enakan PTM. Kenapa? Karena kalau kita nyerap materi yang dikasih guru itu lebih enak dijelasin secara langsung secara PTM gitu. Lebih enak ya Jelas dijelaskannya, penjabarannya. Kalau daring kenapa? Bingung ya? Iya, kayak cuma materi kan kita hanya mengetahui hal-hal basicnya saja. Oh iya. Dek, ketika PTM di ini gimana protokol kesehatan menurut Adek di sekolah terapkan? Cukup baik. Ada kita setiap mau masuk, setiap mau pulang itu selalu cuci tangan. Jaga jarak pasti itu. Duduk juga kami pisah-pisah, terus selalu sedia masker dan hand sanitizer itu selalu. Pesan orang tua ketika kita ini belajar apa? Ketika pergi ke sekolah? Tetap patuhi protokol Kata kesehatan. orang tua. Iya. Ada pesan buat sekolah sendiri? Pesannya semoga PTM ini tetap diberlakukan berjalan lancar, semuanya lancar pembelajaran. Soalnya kalau di daring itu kurang terbuka ya, kurang masuk otak itu lebih enak. Jadi intinya senengan tatap muka ya? Iya. Nggak khawatir dengan COVID? Menurut saya sih kalau kita tetap jaga ke protokol itu kita tetap aman sih menurut saya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pula siswa yang hingga saat ini masih mengikuti daring. Ia akan ikut tatap muka setelah tahun ajaran baru mendatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Jessica Meiza Putri, Jessica kan kelas berapa sekarang? 711. 711. Jessica kan selama ini daring terus nih, belum pernah tatap muka ya di SMP 6. Ada nggak rencana untuk tatap muka? Iya, pengennya sih gitu. Kayaknya gitu. Kapan rencananya? Kayaknya sih tahun ajaran baru. Tahun baru. Kalau sekarang begitu pula dengan orang tua siswa cukup percaya dengan protokol kesehatan diterapkan SMP 6 Batam, namun bersedia mengikuti pembelajaran tatap muka anaknya setelah tahun ajaran baru mendatang. Waalaikumsalam. Nama ibu siapa? Lia. Bu, anaknya kan masih daring selama ini. Ada rencana nggak untuk tatap muka di SMP 6 ini? Ada. Terus gimana? Kapan rencananya? Tahun ajaran baru kah atau dalam secepatnya?
Pakainya tahun ajaran baru. Tahun baru. Bu, kenapa anaknya daring terus? Apa khawatir dengan adanya Ya, COVID? dengan keadaan COVID sekarang ya khawatir lah. Khawatir ya. Jadi anak lebih baik di rumah aja. Iya. Nah, kalau di rumah sendiri kan daring tuh, Bu. Repot nggak ketika membina anak-anak? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Anak saya udah bisa sendiri. Bisa sendiri. Ibu pun ikut membantu. Bu, harapan Ibu mungkin terhadap sekolah seperti apa? Ya, semoga COVID cepet habis lah. Dan Biar anak-anak bisa tatap prokes muka. mungkin dijaga ya ketika anak ikut daring.